Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aidil Firman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sabar, teori dan praktis dalam pembelajaran. Kita mulai dari definisi sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaros, yang berarti menahan atau mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan dalam perbuatan yang tidak sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Jadi, sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati juga ketabahan. Kedua hal ini tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap bersabar. Semakin sabar seorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati setiap cobaan. Sabar sendiri maknanya sangat luas, tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai aturan Allah SWT, namun juga menahan diri dari nafsu, menahan diri saat diberi kelapangan maupun terkala dihadapkan dalam situasi yang sulit. Oke, video selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Menurut Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat, ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula dengan kesabaran. Apabila kesabaran hilang, maka iman pun ikut hilang. Menurut Muhammad Yahuri, sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Menurut Asy-Syabur, juga merupakan salah satu Asmaul Husna Allah SWT, yakni yang tak tergesa-gesa melakukan tindakan sebelum waktunya. Menurut ulama Quraisy Shihab, berdasarkan ayat di atas, hukum bersabar adalah wajib. Setiap hamba yang tertimpa musibah maka wajib bersabar diri dari awal ujian datang hingga mendatangkan jalan keluarnya. Sabar merupakan tombak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula iman kita. Oke, saya lanjut karena tadi ada kendala. Sekarang kita masuk ke macam-macam sabar. Sabar dalam taat kepada Allah SWT, yaitu menegakkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Sabar dalam taat juga berarti menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, seperti syirik, bid'ah, maksiat, dan lain-lain. Sabar dalam taat adalah sabar yang paling utama dan paling mulia. Sabar dalam menghadapi takdir Allah SWT, yaitu menahan diri dari rasa marah, sedih, atau putus asa ketika ditimpa musibah atau bencana seperti sakit, kematian, kemiskinan, kehilangan, dan lain-lain. Sabar dalam menghadapi takdir juga berarti menerima dengan ikhlas apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang masih ada. Sabar dalam menghadapi takdir adalah sabar yang paling sulit dan paling berat. Sabar dalam menjauhi hawa nafsu, yaitu menahan diri dari godaan-godaan syahwat yang bertentangan dengan syariah seperti zina, minum khamr, judi, korupsi, dan lain-lain. Sabar dalam menjauhi hawa nafsu juga berarti mengendalikan diri dari amarah, iri hati, dengki, sombong, dan lain-lain. Sabar dalam menjauhi hawa nafsu adalah sabar yang paling sering dan paling banyak. Sabar salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan. Sabar berarti mampu menahan diri dari emosi negatif seperti marah, sedih,
atau kecewa. Ketika menghadapi kesulitan, cobaan, atau tantangan, sabar juga berarti bersikap tenang, tegar, dan optimis dalam menghadapi masalah. Contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikhlaskan orang yang telah menyakiti kita tanpa balas dendam ataupun menyimpan rasa benci. Sikap ini menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan emosi emosi kita dan tidak berpengaruh oleh perilaku orang lain. Menunggu sesuatu yang inginan dengan penuh harap tanpa mengeluh atau putus asa. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Memaafkan kesalahan diri sendiri atau orang lain tanpa merasa bersalah atau dendam. Bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa iri atau tamak. Sikap ini menunjukkan bahwa kita bisa menghargai nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak membanding-bandingkan diri kita dan orang lain. Manfaat sabar. Adapun manfaat sabar yaitu sifat yang penting dalam kehidupan. Sabar berarti mampu menahan diri dari emosi negatif. Sabar juga berarti bersikap tenang, tegar, dan optimis dalam menghadapi masalah. Contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah praktek sabar dalam pembelajaran. Praktek sabar ini maksudnya menahan diri dari emosi negatif saat menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan dalam memahami materi, misalnya seseorang yang sabar akan berusaha untuk tetap tenang dan tidak mudah putus asa. Dia akan mencari cara untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan sabar dan tekun. Tidak menyerah saat menghadapi kegagalan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam belajar. Seseorang yang sabar akan belajar dari kegagalan tersebut dan tidak menyerah untuk mencoba lagi. Ia akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya dengan sabar dan pantang menyerah. Tidak terlalu buru-buru dalam belajar. Belajar membutuhkan waktu dan proses. Seseorang akan memahami bahwa tidak ada hasil yang instan dalam belajar. Ia akan belajar dengan sabar dan tidak terlalu berburu-buru untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun teori sabar dalam pembelajaran, yaitu pertama teori motivasi. Teori motivasi menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Sabar dapat menjadi sumber motivasi bagi seseorang untuk belajar dan mencapai tujuannya. Teori pembelajaran sosial, yaitu teori pembelajaran ini menyatakan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui proses mengamati dan meniru orang lain. Seseorang yang melihat orang lain bersikap sabar dan belajar akan cenderung untuk meniru sikap tersebut. Teori pendidikan. Dalam teologi ini, sabar diartikan sebagai sikap tunduk dan patuh kepada Allah. Sikap ini penting dalam pembelajaran karena dapat membantu seseorang untuk tetap fokus pada tujuannya dan tidak mudah menyerah. Jadi kesimpulannya itu sabar merupakan sifat yang baik sabar merupakan sifat yang sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun teori dan praktis dalam pembelajaran. Karena sabar dapat membantu seseorang untuk menghadapi segala macam tantangan dalam belajar agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.